Dengan mencatat kita mengikat ilmu ya, Solihah. Baik, slide-nya sudah tampil. Sudah Ustaz. Masya Allah. Setelah sekian lama kita belajar matematika ya, kita belajar IPA pada pertemuan ini. Baik, yang kita pelajari adalah kalor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalor? Akan kita pelajari pada pertemuan ini dan juga perpindahannya. Bagaimana cara kalor berpindah? Baik, pertama pengertian kalor. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Nah, ini segelas air dan seember air yang bersuhu sama itu memiliki energi panas yang berbeda. Segelas air dan seember air yang memiliki suhu yang sama, misalnya ya, ada segelas air, suhunya adalah 60 derajat Celcius misalnya. Kemudian ada seember air, suhunya sama-sama 60 derajat Celcius. Walaupun keduanya sama, keduanya memiliki energi panas yang berbeda ya. Karena apa? Karena volumenya berbeda atau jumlahnya berbeda. Baik. Di sini energi panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah itu yang kita sebut dengan kalor ya. Itu yang kita sebut dengan kalor. Apa satuan kalor? Nah, satuan kalor adalah joule. Kenapa joule? Karena kalor merupakan energi ya. Karena kalor merupakan energi, maka kita menggunakan satuan energi, yaitu joule. Atau satuan yang populer yang sering kita dengar, itu biasanya kalori ya, atau kilokalori. Biasanya ada pada bungkus makanan ya, kalori atau KKL. Nah, KKL itu apa? Kilokalori ya.
Baik, Rizky Rahmawati itu siapa? Yang menggunakan akun Rizky Rahmawati siapa? Yang akunnya namanya Rizky Rahmawati siapa, Farida? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ustaz. Kalau Zakir Akif, siapa Zakir Akif? Sarah Akifa, Ustaz. Maaf, telat. Sarah Hakifah. Baik. Rizky Rahmawati siapa? Rizky Ramawati kayaknya itu Kunaiza. Kunaiza. Baik, kita lanjutkan ya. Sorry saya, kapan tadi internetnya terputus. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai sini ya. Kalor dan perubahannya. Nah, benda yang mendapatkan kalor, dia akan naik suhunya. Kenapa terlihat? Suaranya itu, Ustaz, berebut-berebut. Suaranya berebut-berebut. Iya, Ustaz. Suaranya agak Sudah jelas suaranya? belum, Ustaz. Masih belum. Masih belum, Ustaz. Baik, coba kita cek ya. Suaranya agak kecil, Ustaz. Cek. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah besar, Ustaz. Baik, Afan ya suaranya tadi. Jadi suhu benda akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor. Nah, jika benda tersebut melepaskan kalor, yang terjadi adalah suhu benda tersebut akan turun. Nah, contoh halnya ketika kita minum kopi atau teh misalnya. Nah, tentu ketika kita minum kopi atau teh biasanya menggunakan apa? Menggunakan air panas ya. Ya. Jika kita minum kopi atau teh di suatu ruangan atau suhu ruangan, nah, lambat laun apa? Kopi atau tehnya akan dingin. Kenapa? Karena suhu tersebut atau kalor pada kopi atau teh tersebut akan dilepaskan ya, dilepaskan. Dilepaskan ke mana? Ke ruangannya ya. Nah, jadi kalor dari teh ataupun kopi tersebut akan lepas ke lingkungan sekitarnya. Baik, kemudian perpindahan kalor. Nah, bagaimana kalor dapat berpindah? Ada 3 cara kalor berpindah. Yang pertama adalah konduksi. Baik. Silahkan Zalfa dibaca. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti disebut konduksi. Zalfa di situ ada adiknya ya? Ya, Ustaz.
Adiknya sedang belajar juga ya, Masya Allah. Baik, terlihat. Nah, jadi konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Apa maksudnya perpindahan partikel-partikel tersebut? Nah, baik, nanti kita bahas pada perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan perpindahan partikel-partikel. Nah, untuk konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai partikel-partikelnya. Nah, contoh ketika kita menyetrika pakaian. Di sini di 5 akhwat, kalau menyetrika pakaian, siapa yang menyetrika? Menyetrika sendiri apa orang tuanya? Sendiri, Ustaz. Sendiri. Kadang. Baik, jadi kalau kita menyetrika ya, akan terjadi perpindahan kalor dari setrika ke kain atau baju yang kita setrika. Nah, proses perpindahan panas dari setrika ke baju kita atau kain yang kita setrika itu disebut dengan konduksi. Disebut dengan konduksi. Baik. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi yang berbeda pula ya. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak mampu mengantarkan panas secara baik disebut dengan isolator. Contoh, benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik adalah serat kain wol. Serat kain wol. Nah, ketika musim dingin ya, musim hujan, atau ketika malam ya, atau ketika kita berada di mana misalnya, lagi camping misalnya ya, di puncak atau di hutan ya, pada malam hari. Nah, itu akan kita dapati suhu yang dingin di situ. Nah, lantas bagaimana cara kita menyiasatinya supaya kita tidak kedinginan? Nah, biasanya kita berselimut. Biasanya kita berselimut. Mengapa kita menggunakan selimut? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan selimut? Supaya hangat. Supaya hangat kedinginan. Supaya digigit nyamuk. Supaya tidak digigit nyamuk. Baik. Karena selimut atau kain wol itu merupakan isolator panas. Karena kain wol itu merupakan isolator panas. Nah, karena kita tahu bahwa kain merupakan isolator panas, dia tidak mampu mengantarkan panas dengan baik, maka kita menggunakan kain wol ketika suhu dingin berada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kalor yang ada di tubuh kita atau energi panas yang ada di tubuh kita itu tidak keluar atau tidak lepas. Sama halnya dengan kopi tadi. Kalornya akan lepas ke lingkungan sekitar. Nah, tubuh kita juga memiliki kalor.
tubuh kita juga memiliki kalor. Kalor inilah yang kita jaga ketika cuaca dingin ya. Baik itu ketika malam hari atau ketika musim dingin. Supaya kalor yang ada di tubuh kita itu tidak lepas atau keluar dari tubuh kita. Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang isolator panas, Solihah. Nah, itu kenapa kita menggunakan sesuatu yang terbuat dari serat wol misalnya ya, atau jaket yang tebal-tebal itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya supaya kalornya tidak lepas ke lingkungan sekitar. Atau contoh yang lain, misalnya termos air. Termos air itu terbuat dari lapisan yang isolator panas. Supaya apa? Supaya air yang ada di dalamnya tidak melepaskan kalor. Nah, maka dari itu, jika kita menaruh air panas di dalam termos, supaya dia menjadi dingin, itu lama banget. Karena apa? Karena ada isolator panas di termos tersebut ya, Solihah ya. Nah, itu yang menyebabkan air yang berada di dalam termos lama panasnya atau susah dingin ya. Nah, itu karena dia dijaga oleh isolator panas. Baik, sampai sini Solihah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada yang jawab, Ustaz. Jawab tidak ada, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Kemudian konveksi. Nah, ini konveksi yang barusan kita bahas ya. Nah, konveksi ini terjadi perpindahan partikel-partikelnya. Terjadi perpindahan partikelnya. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Kalau tadi konduksi itu tidak ada perpindahan partikel-partikel bendanya. Pada konveksi ini terjadi perpindahan partikel-partikel bendanya. Nah, contoh ketika kita memasak air. Contoh ketika kita memasak air. Ketika kita masak air, yang harusnya panas, yang bagian yang mana? Air. Air. Takut panci. Airnya, Ustaz. Seharusnya bagian yang panas itu bagian bawahnya. Seharusnya bagian bawahnya yang terkena langsung dengan apinya. Nah, tetapi pada saat kita memasak air, panasnya bisa merata. Panasnya bisa merata. Karena apa? Karena ada perpindahan kalor secara konveksi di sini, diikuti dengan gerak-gerak partikelnya. Yaitu ketika kita memasak air, air yang di bagian bawah itu akan panas. Ketika air yang di bagian bawah itu panas, dia akan berpindah ke atas. Dia akan berpindah ke atas. Dan air yang di atas akan berpindah ke bawah. Nah, sehingga yang tadinya di bawah ke atas, yang di atas ke bawah. Nah, inilah perputaran seperti ini yang menyebabkan ketika kita memasak air, panasnya itu merata. Panasnya itu merata. Karena apa? Karena ada perpindahan kalor secara konveksi. Karena air itu merupakan isolator
isolator panas ya, karena air itu merupakan isolator panas. Jadi kalau air tidak bergerak, yang terjadi adalah apa? Matangnya itu atau panasnya itu setengah-setengah. Karena air itu isolator panas, bukan penghantar panas yang baik. Nah, inilah yang terjadi pada saat kita memasak air. Airnya itu berputar, Solihah. Airnya berputar. Nah, ini sama ya, seperti yang barusan Ustadz jelaskan ya. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air yang bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin dari bagian atas. Nah, dengan cara ini panas dari air bagian bawah berpindah bersamaan aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut dengan konveksi atau pola aliran air membentuk arus konveksi. Baik, sama ya dengan penjelasan Ustadz barusan ya. Nah, proses perpindahan kalor secara konveksi ini diadopsi pada beberapa alat. Nah, ada yang pernah memasak air menggunakan magicom, masak nasi menggunakan magicom, ada? Pernah. Anak, Ustaz. Kasina ya. Nah, Pernah. nah, ketika kita masak nasi menggunakan magicom itu sudah menggunakan konsep konveksi, sehingga ketika kita masak nasi, matangnya itu menyeluruh ya, matangnya menyeluruh. Nggak mungkin kita masak nasi bagian bawahnya gosong misalnya, bagian atasnya mentah misalnya, kan enggak ya, matangnya menyeluruh. Nah, ini menggunakan konsep konveksi. Jadi panas pada magicom itu diatur supaya bergerak secara apa? Secara konveksi ya. Atau contoh yang lain, oven misalnya. Oven juga sama. Ini menggunakan konsep konveksi dalam penggunaannya. Sehingga ketika kita memasak kue ya, atau bolu ya, memasak ayam panggang misalnya, menggunakan oven, nah, matangnya itu menyeluruh. Karena pada oven ini menggunakan konsep konveksi dalam mengalirkan apa? Mengalirkan panasnya ya. Atau dibentuk aliran konveksi. Sehingga kue atau bolu yang kita masak menggunakan oven atau ayam yang kita panggang menggunakan oven, mereka semua masaknya itu atau matangnya itu menyeluruh. Tidak ada yang gosong sebagian atau mentah sebagian. Tidak ada ya. Ini menggunakan konsep konveksi yang mana perpindahan kalornya itu dibuat menjadi aliran konveksi atau arus konveksi. Nah, yang menyebabkan panasnya itu menyeluruh. Baik. Sampai sini Solihah paham ya perbedaan konduksi dan konveksi?
Insya Allah paham Ustaz. Ya Allah. Nah, berbeda misalnya ketika kita menggoreng ayam misalnya. Menggoreng ayam. Kemudian kita biarin aja ayamnya, nggak kita bolak-balik. Apa yang terjadi? Gosong ya. Gosong. Itu karena konduksi, bukan konveksi. Karena itu dilakukan secara konduksi, bukan konveksi. Maka dari itu ketika kita memasak ayam ya atau menggoreng telur misalnya, itu perlu dibolak-balik Solihah. Karena itu konduksi. Karena itu merupakan konduksi, bukan konveksi. Jadi perlu dibolak-balik ayamnya, telurnya. Karena yang menerima panas hanya bagian bawahnya saja. Kira-kira paham ya perbedaan konduksi dan konveksi? Nah, kemudian ada lagi perpindahan kalor dengan cara apa? Radiasi. Nah, bagaimana cara kalor berpindah secara radiasi? Kita pelajari ya. Nah, kalau sebelumnya perpindahan kalor itu membutuhkan medium. Pada radiasi, ini tidak memerlukan medium untuk sampai ke benda tersebut. Untuk sampai ke benda tersebut itu tidak membutuhkan medium. Contoh, ketika kita berada di terik atau di siang hari. Ketika kita berada di siang hari. Apa yang terjadi ketika kita berjalan di jalan misalnya, di jalanan? Nah, yang terjadi adalah apa? Kita dapat merasakan panasnya matahari pada tubuh kita ya. Nah, ini terjadi perpindahan kalor secara radiasi pada matahari kemana? Ke bumi ya. Jadi tanpa adanya perantara, tanpa adanya konduktor misalnya ya. Tanpa adanya konduktor misalnya ya. Nah, panas matahari itu bisa langsung sampai ke kita. Bisa langsung sampai ke kita. Nah, ini disebut dengan radiasi. Jadi perpindahan kalornya tanpa memerlukan medium. Tanpa memerlukan bahan yang lain. Tanpa memerlukan konduktor misalnya. Nah, ini jenis perpindahan kalor yang berbeda dari kedua jenis sebelumnya, yang mana membutuhkan medium ya. Nah, pada perpindahan kalor secara radiasi ini tanpa memerlukan medium, tanpa adanya perantara. Baik, selain contoh kita dapat merasakan panasnya matahari, nah ada contoh lain, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu ketika kita menyalakan api unggun. Ketika kita menyalakan api unggun dan kita berada di sekitar api unggun, apa yang terjadi? Badan kita merasa hangat. Badan kita merasakan hangat atau merasakan panasnya. Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa udara yang panas itu akan bergerak ke atas ya, bergerak ke atas. Tapi kita yang berada di samping-sampingnya, api unggun tetap merasakan panas.
Nah, inilah ya yang disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Harusnya kita tidak dapat merasakan panasnya api unggun karena udara panas dari api unggun tersebut akan bergerak ke atas ya, akan bergerak ke atas, bukan ke samping. Sama halnya ketika kita tadi memasak air ya. Air yang panas di bagian bawah, dia akan bergerak kemana? Bergerak ke atas ya, akan bergerak ke atas. Nah, pada api unggun juga sama. Udara panas tersebut akan bergerak ke atas. Namun, kita yang berada di samping-samping dari api unggun ternyata tetap dapat merasakan panasnya. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi ya. Kita mendapatkan radiasi kalor dari api unggun tersebut. Kecuali kita punya tongkat besi ya, kemudian kita pegang, kita dekatkan ke api unggun. Nah, itu namanya konduksi ya. Melepuh yang ada tangan kita ya. Bakar, Ustaz. Terbakar. Nah, itu merupakan konduksi. Nah, ini kan kita tidak ada perantara apapun di sini. Kita berada di samping-samping dari api unggun, tapi kita tetap merasakan panasnya api unggun. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Baik. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil ya. Makin panas benda dibandingkan lingkungan sekitarnya, maka makin besar pula kalor yang akan dilepaskan ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang akan dilepaskan ke lingkungannya. Contoh misalnya diameter api unggunnya adalah 10 apa misalnya ya, atau 2 meter misalnya ya. Diameter dari api unggunnya adalah 2 meter misalnya. Kemudian kita bandingkan dengan api unggun yang diameternya adalah 3 meter misalnya. Nah, artinya permukaan api unggunnya akan semakin luas. Kalor yang dilepaskan oleh api unggun yang 3 meter, diameternya 3 meter, itu lebih besar daripada kalor yang dilepaskan oleh api unggun yang diameternya 2 meter. Nah, jadi makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang akan dilepaskan ke lingkungannya. Atau contoh yang lain, ketika kita ingin makan nasi ya, nasinya masih panas, masih panas. Nah, bagaimana cara kita membuat nasinya cepat dingin? Nah, kita buat permukaan nasinya menjadi luas. Kita bikin nasinya tersebut semakin luas. Coba paham kira-kira nggak maksudnya, Ustaz? Hah? Kalau kita makan nasi panas gitu, Ustaz. Iya, ketika kita masak atau makan nasi, tapi nasinya masih panas. Nah, biasanya nasinya itu kita buat menjadi luas permukaannya ya. Kita buat semakin lebar. Pernah melakukan hal itu supaya nasinya cepat dingin? Pernah, Ustaz. Nah, Nah, Ustaz, sering kali, Ustaz. Nah, itu tujuannya supaya kalor yang ada pada nasinya
cepat dilepaskan ke lingkungan sekitar ya. Jadi makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang akan dilepaskan ke lingkungannya. Tip. Kemudian nah ini untuk yang di bawahnya kebalikannya ya. Jadi makin rendah suhu benda, artinya akan semakin besar pula dia akan menyerap kalor dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang akan diterima oleh dia. Baik, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang akan diterima dari lingkungannya. Nah ini ya, ternyata warna juga memengaruhi perpindahan kalor. Nah kalau kita menjemur pakaian ya, biasanya pakaian-pakaian yang berwarna gelap terlebih dahulu yang akan cepat kering. Berbeda dengan warna-warna yang cerah ya. Warna-warna yang cerah itu lebih lama keringnya daripada pakaian yang warna gelap. Nah, karena pakaian yang warna gelap akan lebih besar menerima kalor daripada pakaian yang berwarna lebih cerah ya. Nah, maka dari itu Rasulullah menyukai warna apa? Warna kesukaan Rasulullah? Putih, hijau. Putih ya, hijau ya. Nah, warna-warna yang cerah. Supaya apa? Panas tidak kepanasan ya. Kemudian dingin juga nggak terlalu ya. Inilah ya manfaat ya dari menggunakan pakaian yang berwarna cerah ya. Salah satu manfaatnya adalah seperti itu. Baik, Soliha. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan sebelum kita akhiri. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, insya Allah tidak ada. So, tidak ada ya. Baik, karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu. wa iyyakum jazakumullah. Baik, Ustaz akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.